semua. Sore hari ini mari kita kembali datang kepada Tuhan. Biarkan sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Bawa hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Bawa pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita rasakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Biar kita merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Biar kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang berlimpah atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinanmu ya Roh Kudus sangat-sangat kami perlukan sore hari ini. Urapanmu ya Roh Kudus dan lawatanmu saat kami nantikan sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau beracara dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang kendali atas ibadah kami, atas hati dan pikiran kami saat ini. Dan kami mau datang Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang maha kudus, mencari wajah-Mu Tuhan, dan satu kerinduan di dalam hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu.
ini Tuhan Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus atas setiap kami. Biarkan hati kami dan mulut kami ini benar-benar memuji Tuhan. Biarkan apa yang kami perkatakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pujian dan penyembahan yang kami bawakan di hadapan-Mu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami nantikan Engkau ya Roh Kudus bekerja atas setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kuasa dan lawatan Tuhan atas pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan sore hari ini? Mari kita bangkit berdiri, kita perkatakan kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang bisa membandingkan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan kita sendiri diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar olehnya, dengannya. Karena itu kita juga tahu bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan tidak meragukan Tuhan, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, maka percayalah, rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita akan benar-benar terjadi. Sekalipun kita belum melihat itu semua terjadi dalam kehidupan kita, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap percaya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, yang membawa kita kepada kemenangan yang Tuhan janjikan. Di
kami Tuhan. Kau yang memberikan Tuhan Yesus kelepasan atas setiap jiwa kami yang terikat akan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan atas hidup kami adalah yang terbaik. Tuhan Yesus, mampukan kami menguatkan hati kami. Mampukan kami dan beri kami iman yang teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, biarkan kami benar-benar menaruh percaya kami hanya kepadamu. Sebab tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kau sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan biarlah Kau dapati kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, mengasihi-Mu lebih lagi, lebih sungguh lagi Tuhan. Bukan hanya kami sekedar mencari berkat Tuhan yang kami inginkan atas hidup kami, tapi terlebih lagi Tuhan, kami benar-benar mencari pribadi-Mu yang adalah sumber dari kehidupan kami. Biarkan kami Tuhan menempel kepada Tuhan, sehingga kami tidak mati, kerohanian kami tidak mati, bahkan roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Meskipun apa yang kami harapkan belum terjadi Tuhan, tapi kami percaya kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, rencana-Mu terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang buruk atas kami, tapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan harapan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Teguhkan percaya kami dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Sampaikan apa isi hati-Mu, apa yang ingin Kau perkatakan kepada kami, apa yang ingin Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Sampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membukakan setiap hati kami, pendengaran kami, mata kami dicelikan untuk tetap fokus kepada Tuhan dan mengerti setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diserahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat Tuhan. Ya, masih semangat ya di dalam mengikuti ibadah, sekalipun ada sebagian dari antara kita yang 2 kali beribadah. Dikarenakan pelayanan, saya percaya masih tetap di sini hatinya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan sore hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu Saudara tentang firman Tuhan yang saya diberikan tema, yaitu percayalah kepadanya atau percayalah kepada Tuhan. Baik, sebelum saya lanjut masuk ke dalam teks khotbah saya ingin bertanya kepada kita semua. Apabila ada orang lain yang bertanya tentang keberadaan Tuhan, apakah jawab kita sebagai orang percaya? Contoh, ada tetangga kita atau teman kita di tongkrongan bertanya, kamu kan percaya nih sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan yang kamu sembah itu ada di mana? Ada yang mau jawab? Tuhan ada di mana? Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan awali dengan teks yang sedikit membantu memberikan jawaban tentang keberadaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Setelah mendengarkan teks Alkitab yang baru saja saya baca, tentu ada pertanyaan lanjut. Apakah bait Allah dengan Allah itu sama? Apakah ada yang sempat terlintas di dalam pikirannya, di benak pikirannya, bertanya-tanya tentang itu? Apakah bait Allah dengan Allah itu sama? Saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara. Bait Allah dengan Allah itu berbeda. Bait Allah tidak sama dengan Allah. Allah adalah Sang Pencipta, yaitu pribadi. Sedangkan bait Allah adalah tempat atau rumah suci bagi Allah. Saudara, bait Allah itu ada di dalam diri kita. Bait Allah merupakan suatu tempat yang dimana Allah pun ada di dalamnya. Bait Allah merupakan tempat di mana letaknya Allah tersebut, yaitu diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jika ada orang yang lain yang bertanya,
Di manakah keberadaan Allah yang kamu sembah? Maka jawablah dengan iman, dengan pernyataan yang berani bahwa Allah itu ada di dalam diri saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, mari sama-sama kita menjaga akan baik Allah tersebut dalam diri kita, sebab baik Allah itu ada di dalam kita, dan kita memeliharanya, menjaganya dengan baik mungkin. Baik, saya lanjut di slide selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara tentang percayalah kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Sulit dipahami, sulit dimengerti, sulit untuk dihadapi. Kita berdoa, tetapi jawaban Tuhan terasa lambat. Kita berharap kepada keadaan membaik, tetapi justru masalah semakin besar. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan mengajak umatnya untuk tetap percaya kepadanya. Karena Dia sedang bekerja dengan cara yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Lalu saya kutip juga di dalam salah satu sosial media yang akunnya tentang langkah ketaatan. Dikatakan begini, masa-masa sulit akan mengajarimu satu hal, bahwa tidak ada yang kamu punya selain Allah. Ya. Soalnya di masa itu kamu berhenti merasa kuat, kamu berhenti merasa bisa mengatur semuanya, kamu berhenti berharap terlalu banyak kepada manusia. Yang biasanya terasa pasti ternyata bisa berubah. Yang biasanya terasa aman ternyata bisa hilang. Dan anehnya, justru di situ hati jadi lebih jernih, karena tidak ada lagi yang bisa dipegang kecuali Allah. Saudara, untuk mempertahankan pernyataan bahwa percaya kepada Tuhan pada saat keadaan sedang tidak baik-baik saja, saya rasa bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi untuk mempertahankan pernyataan bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pada saat kita berada di zona nyaman, pada saat hidup kita baik-baik saja, saya rasa akan sangat mudah untuk kita mengungkapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Tetapi apabila kita sedang berada di dalam keterpurukan, sakit, penyakit, pergumulan yang mungkin sangat berat, yang membuat kita menjerit, Tuhan tolong. Apakah pernyataan untuk kita mempercayai Tuhan sebagai penguasa, sebagai Tuhan juru selamat, penolong, Tuhan yang baik hati, apakah pernyataan itu masih kita ungkapkan? Seringkali sebagai manusia yang masih hidup di dalam daging, masih hidup di dalam keterbatasan, seringkali itu adalah momen di mana kita malah mempertanyakan keberadaan Tuhan, betul? Pada saat kita terpuruk di dalam suatu karir, pekerjaan, perkuliahan, sekolah, bahkan kehidupan pribadi, tidak menutup kemungkinan kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan ada di mana? Aku sudah melakukan A, B, C, D sampai Z, tapi mana Tuhan? Seringkali kita mempertanyakan Tuhan pada saat keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, janganlah sampai kita ditundukkan oleh keadaan, melainkan harusnya sebaliknya. Haruslah kita yang memegang kendali untuk menundukkan keadaan. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh sakit, keadaan boleh menekan kita, tetapi hendaklah kita selalu memegang kendali itu semua. Janganlah sampai ungkapan-ungkapan yang di luar keinginan Tuhan, yang di luar, yang membuat hati Tuhan sedih, jangan kita ungkapkan. Kita meragukan keberadaan Tuhan. Tuhan ada di mana? Tuhan, sepertinya Tuhan meninggalkan aku. Sepertinya Tuhan telah marah kepada aku. Tidak. Tuhan tidak sejahat itu. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kan ada lagu sekolah minggu yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah.
tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam slide selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Habakuk. Habakuk adalah yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Ia adalah seorang nabi Allah. Saya artikan atau saya berikan penjelasan tentang nabi Allah adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi wakilnya Tuhan di salah satu bangsa, itu bangsa Yehuda pada masa itu. Habakuk dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi di dalam masyarakat atau tengah-tengah bangsa Yehuda pada masa itu. Saudara, Nabi Habakuk hidup pada masa Yehuda mengalami kemerosotan moral dan rohani. Ia melihat ketidakadilan, kekerasan, dan dosa terjadi di mana-mana. Habakuk berseru kepada Tuhan dan mempertanyakan mengapa Tuhan seolah-olah diam. Jadi wakil Allah ini mengalami kebingungan, mengalami kegelisahan tentang keberadaan Tuhan atas bangsa yang dimana ia tinggal. Ada banyak hal-hal yang ia pertanyakan tentang pertolongan Tuhan. Ia pertanyakan tentang kuasa Tuhan. Tuhan ada di mana? Ini masyarakat Israel, warga Israel itu mengalami pergumulan, mengalami kebobrokan. Tuhan ada di mana? Padahal dia mungkin sudah berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta hikmat, meminta kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi seperti yang saya katakan, Habakuk malah mempertanyakan mengapa Tuhan seolah-olah diam. Bukankah hal ini juga sering atau mungkin pernah, janganlah saya, mungkin pernah kita ada di fase ini yang dimana kita merasa seolah-olah Tuhan diam, tidak menjawab doa kita, seolah-olah Tuhan tidak bekerja, seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan abai dengan apa yang sudah kita lakukan. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di kalimat yang saya tulis lebih lanjut dikatakan begini, namun Tuhan menjawab bahwa ia sedang bekerja. Bahkan Tuhan akan memakai bangsa Kasdim Babel untuk melaksanakan rencananya. Jadi ada rencana yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jawaban ini sulit diterima Habakuk karena cara Tuhan berbeda daripada harapannya. Dari sini kita belajar bahwa iman tidak selalu berarti memahami rencana Tuhan, tetapi mempercayai Tuhan yang memiliki rencana itu. Ya, sekali lagi saya ulang. Iman tidak selalu berarti memahami rencana Tuhan, tetapi mempercayai Tuhan yang memiliki rencana itu. Berbicara tentang rencana Bapak Ibu Saudara, seringkali rencana kita itu terkadang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Tetapi percayalah bahwa apapun yang menjadi rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita, itu adalah rencana yang terbaik. Saudara, seringkali kita sudah membuat planning atas kehidupan kita, kita ingin A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi yang terjadi malah di luar ekspektasi kita. Sehingga kita menganggap bahwa Tuhan tidak menyetujui akan planning kita. Tuhan seakan-akan tidak menyetujui akan rencana kita atas setiap kehidupan kita. Bukan berarti hal demikian dibenarkan Bapak Ibu Saudara. Tidak semuanya dibenarkan. Terkadang apa yang sudah Tuhan izinkan, apa yang sudah Tuhan berikan, sekalipun itu di luar pemahaman kita, di luar rencana kita, saya percaya itu adalah hal yang terbaik untuk kita alami, untuk kita terima di dalam Tuhan. Itu adalah hal yang benar-benar tepat untuk kita terima di dalam menjalani kehidupan. Seringkali memang rencana yang kita sudah buat mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang kita terima, apa yang kita alami saat ini. Tetapi saya percaya Tuhan masih tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita.
masih tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya sharing sedikit tentang kesaksian hidup saya. Jujur, pada saat saya ditawarkan untuk menjadi sekolah pendeta, sekolah Alkitab, sekolah teologi, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Karena ini di luar planning saya. Ini di luar rencana saya. Karena rencana saya datang ke Jawa Barat itu untuk kerja, merantau, kalau orang Medan bilang. Ya, tujuan saya untuk bekerja karena saya adalah anak pertama dari setengah lusin bersaudara. Setengah lusin tahu setengah lusin berapa? Tahu? Oh iya, 6. Setengah lusin bersaudara. Saya anak pertama dari ibu saudara. Saya memiliki orang tua tinggal mama, single parent. Saya anak pertama. Jadi pada saat itu saya berencana. Ini rencana saya sangat indah waktu itu, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Rencana saya berangkat dari kampung ke Jawa Barat itu ingin bekerja, ingin merantau. Ya setidaknya menolong orang tua saya lah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau adik-adik saya di kampung. Ya, pada saat itu saya ditawarkan oleh kakak papa saya, guru saya, ditawarkan kamu di sini aja bekerja. Nanti ada perusahaan, kamu burung bekerja sampah, gini dan lain sebagainya. Dengan tawaran-tawaran yang manis. Nah, saya tergiur Bapak Ibu Saudara. Saya tergiur. Lalu singkat cerita sampailah saya di Kuningan. Bapak Ibu Saudara, saya kerja di perusahaan mana? Saya kerja di perusahaan Cijoho pada masa itu ya. Ada perusahaan Cijoho di paling belakang ya. Ternyata mereka kan pasti berencana. Ketika mereka menawarkan, kamu akan bekerja di sini nanti, kamu akan coba lamar di perusahaan ini, jadi satpam, jadi security. Itu rencana toh. Nah, pada saat itu tibalah saya di Kuningan. Ternyata rencana itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, dengan apa yang sudah ditawarkan kepada saya. Sehingga saya kerja di perusahaan yang lain, yang di luar dari rencana itu. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, dari situ saya mulai mengikuti alurnya. Saya bekerja, lalu singkat cerita saya menjalani pekerjaan 6 bulan pada saat itu, zaman COVID. Karena saya di Jawa Barat ini tahun 2020 ya. Saya di situ masih usia 19, masih imut-imutnya lah ya. Nah, pada saat itu saya bekerja, lalu singkat cerita saya resign dari pekerjaan saya, lalu saya dibawa ke gereja ini. Ayo ke gereja Riko, kita ke gereja aja. Lalu saya ke gereja sini, dikenalkanlah dengan ibu pendeta kita, ibu gembala kita, ibu Rustida. Lalu singkat cerita ditawarkan, mau nggak sekolah Alkitab, sekolah pendeta? Wah, saya tersonggok Bapak Ibu Saudara, saya kaget karena itu di luar ekspektasi saya, itu di luar rencana saya. Karena seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa tujuan saya ke Jawa Barat itu bukan untuk mau sekolah Alkitab, sekolah pendeta, tidak, mau bekerja, ya. Sehingga singkat cerita saya bilang, saya kesini bukan mau kuliah, saya bilang gitu. Saya mau bekerja, adik-adik saya banyak 5, mama saya buruh tani, bukan guru, buruh tani ya, jangan salah dengar, buruh tani, jadi mupah-mupah di ladang orang. Terus singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Ibu Rustida khotbah dari Kejadian sampai Mazmur. Nah, terus beliau bilang, saya ingat banget apa yang dibilang. Mungkin kamu tidak bisa membantu secara finansial, ekonomi, efek, tetapi kamu bisa bantu melalui doa. Wah, di situ saya langsung terpesona untuk memikirkannya maksudnya ya. Terus singkat cerita saya pulang, saya memikirkan, lalu saya diskusi dengan abang guru saya, saya bilang, dan singkat cerita mereka ACC, boleh. Lalu saya pertimbangkan lagi, dan kembalilah saya ketemu dengan Ibu Gembala. Saya bilang, ya saya mau. Nah, di sini saya mengungkapkan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa rencana yang sudah saya buat, yang saya dapatkan, yang saya jalani saat ini, itu di luar rencana saya. Saya percaya Tuhan tidak secara kebetulan atau Tuhan sedang tidak bercanda untuk mengatur skenario kehidupan saya seperti ini.
Saya percaya sekalipun apa yang saya jalani saat ini di luar rencana saya, tetapi saya percaya Tuhan masih memegang kendali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa kesaksian tentang rencana saya yang sudah saya persiapkan, tetapi yang terjadi adalah rencana Tuhan, hal ini juga harusnya menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara juga bisa menjadi berkat. Mungkin pada saat Bapak Ibu Saudara sedang merencanakan sesuatu, tetapi yang terjadi malah di luar rencana Bapak Ibu Saudara, tetapi itu yang terbaik. Saya percaya Tuhan turut campur tangan atas setiap rencana-rencana kita. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kekhawatiran yang menekan saudara, kegelisahan, keadaan fisik, kesehatan yang mungkin membuat saudara menjerit, membuat saudara menangis, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan itu membuat saudara meragukan akan kuasa Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, poinnya begini. Iblis seringkali memakai keadaan untuk kita menyalahkan Tuhan, untuk kita meragukan Tuhan. Contoh, keadaan kita mungkin saat ini kita sedang bergumul di dalam satu karir, satu goal kita di tahun 2026 ini. Lalu keadaan itu seakan-akan Tuhan tidak menjawab, Tuhan sepertinya diam atas doa-doa yang kita panjatkan. Padahal doa yang kita panjatkan itu benar, itu baik. Tapi Tuhan tidak, seakan-akan Tuhan tidak menjawab, seakan-akan Tuhan tidak konfirmasi, seakan-akan Tuhan tidak memberikan. Nah, seringkali di momen itu, titik itu dipakai oleh iblis untuk kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, perasaan aku minta doanya yang baik. Tuhan, perasaan aku minta doanya yang memuliakan nama Tuhan deh. Nah, seringkali momen itu, ada situasi itu dipakai oleh iblis untuk kita menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan sampai keadaan menundukkan kendali hidup kita. Melainkan kitalah yang harus memegang kendali atas segala keadaan yang kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara, ya baik ataupun buruk keadaan kita, tetaplah pernyatakan bahwa Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak pernah terlambat, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjagai, Tuhan selalu memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan sore hari ini. Poin yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Ya, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara Roma pasal 8 ayat 28. Ayat ini pasti sudah familiar untuk saudara dengarkan, karena ini cukup sering muncul di sosial media. Ya. Oke. Poin yang pertama itu adalah percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu muncul pertanyaan, lalu kalau aku tidak mengasihi Tuhan, hidupku tidak menunjukkan aku mengasihi Tuhan, apakah Allah berhenti bekerja? Tidak. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada poin plusnya jikalau kita menunjukkan gaya hidup bahwa kita mengasihi Tuhan. Dapat saya ilustrasikan begini Bapak Ibu Saudara. Di ruangan sekolah, di kelas, satu kelas yang mungkin ada guru walinya yang mengajar, lalu ada beberapa murid, 1, 2, 3 murid yang memberikan perhatian, yang serius belajar, yang caper kepada guru walinya. Saya rasa guru walinya pun akan memberikan lebih kepada mereka-mereka yang caper. Saya rasa guru wali tersebut akan memberikan perhatian lebih, perhatian khusus, atau yang mungkin sering kita kenal pilih kasih kepada murid-murid tersebut. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Jikalau kita menunjukkan gaya hidup kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan lebih spesial, lebih berharga,
di mata Tuhan dibandingkan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama belajar di dalam poin yang pertama ini bahwa percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Begitu juga dengan Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Habakuk merasa Tuhan diam, padahal Tuhan sedang bekerja di balik layar. Berarti kalau di balik layar tidak kelihatan dong, tersembunyi dong, ya. Seringkali kita juga merasa Tuhan tidak hadir dalam pergumulan kita. Kita yang sedang bergumul di dalam ekonomi, bergumul di dalam sakit penyakit, bergumul di dalam pekerjaan, seringkali kita mempertanyakan apakah Tuhan turut campur tangan atas setiap pergumulan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, namun yang sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa meskipun belum melihat jawaban. Tetap setia meskipun keadaan belum berubah. Bahkan Tuhan bekerja ketika mata kita belum melihat hasilnya. Saya lanjut di poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua saya tulis demikian. Rencana Tuhan itu lebih besar dibandingkan rencana kita. Jikalau saya bandingkan apa yang sudah saya rencanakan sebelum saya sekolah pendeta, sekolah Alkitab, dengan apa yang telah Tuhan kerjakan sampai di titik ini, saya berkata bahwa ternyata rencana Tuhan itu lebih besar dibandingkan rencana saya. Saya tidak punya mimpi ada di mimbar ini. Saya tidak punya planning, tidak punya rencana saya bakalan khotbah di depan orang-orang banyak, di depan keluarga saya, di depan adik-adik saya. Saya tidak pernah berkhayal tentang hal itu. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, saya mengatakan bahwa rencana Tuhan yang saat ini saya jalani itu jauh lebih besar dibandingkan rencana yang sudah saya sebutkan tadi. Saya tujuannya merantau. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, sekalipun kita sulit untuk mengenali rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita, saya percaya jikalau kita tetap memiliki hati untuk mau percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu turut campur tangan atas setiap kehidupan kita, saya yakin Tuhan pun akan terus mengerjakan hal-hal yang baik atas setiap kehidupan kita. Tuhan memberitahukan bahwa apa yang sedang Ia kerjakan berada di luar dugaan manusia. Ya. Rencana Tuhan seringkali melampaui logika, melampaui pengalaman dan pemikiran kita. Seringkali begitu Bapak Ibu Saudara. Kita memikirkan ini, yang terjadi rupanya ini. Begitu juga yang tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Betul? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan membatasi Tuhan dengan logika kita. Jangan. Belajar menyerahkan masa depan kepada Dia. Tetap percaya meskipun belum memahami alasan dibalik peristiwa yang sedang terjadi. Mungkin peristiwa yang sedang kita alami saat ini, kita sedang di dalam penantian, di dalam jawaban doa. Kita berdoa, Tuhan aku pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, aku pengen usahaku diberkati. Ya mungkin saudara sudah berjuang semaksimal mungkin, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, jikalau kita terus mempercayai semua itu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan turut campur tangan atas setiap kehidupan kita. Saya lanjut di poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga saya tulis begini, percaya kepada Tuhan bukan pada keadaan. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan bukan kepada keadaan. Seringkali keadaan ini yang selalu nge-distract kita, mengganggu kita untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yang seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, janganlah kiranya keadaan yang menundukkan hatimu, kondisi hidupmu. Janganlah kiranya keadaan itu yang menang atas hidupmu, melainkan haruslah kita yang menang atas keadaan itu.
Karena kita yang memegang kendali, kita dapat mengubah keadaan itu, kita dapat menghadapi keadaan itu dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Begitu juga dengan yang dialami oleh Habakuk, saudara. Habakuk sulit menerima cara Tuhan bekerja. Namun Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap campur tangan atas sejarah dan kehidupan manusia. Situasi dapat berubah, tetapi karakter Tuhan tetap sama. Karakter Tuhan yang selalu mengasihi, selalu memberkati, selalu menyertai, itu akan selalu kita terima, kita alami dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya ingin sampaikan begini, jangan menilai kasih Tuhan dari keadaan yang sedang terjadi. Pegang janji Tuhan lebih kuat daripada ketakutan. Ya, mungkin saudaramu saat ini sedang di dalam rasa ketakutan, rasa kekhawatiran akan masa depan. Aku mau jadi apa ya besok? Aku bagaimana ya keluargaku besok? Jangan membuat rasa ketakutan itu membuat kita lepas kendali untuk memegang janji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap baik sekalipun hidup kita tidak selalu mudah. Saudara, apa sih yang menjadi relevansi dengan firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan sore hari ini? Di zaman sekarang banyak orang percaya mudah kehilangan harapan ketika menghadapi masalah ekonomi, ketika menghadapi masalah kesehatan, masalah keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Kita ingin jawaban cepat dan solusi instan. Namun Habakuk, Nabi Habakuk mengajarkan bahwa iman yang dewasa adalah tetap percaya ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Sekali lagi, Habakuk mengajarkan bahwa iman yang dewasa adalah tetap percaya ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara, sebagai kesimpulan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, Habakuk belajar bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ia bekerja di balik layar, memiliki rencana yang lebih besar dari pemahaman manusia, dan tetap setia pada karakternya yang tidak berubah. Tuhan Yesus itu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia selalu mengasihi kita, Ia selalu menyertai kita, Ia selalu memberkati kita. Karena itu, percayalah kepadanya. Saat doa belum dijawab, saat jalan hidup terasa gelap, saat masa depan tampak tidak pasti, saat keadaan tidak sesuai harapan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Tuhan yang memegang kendali hidup kita adalah Tuhan yang sama yang memegang sejarah dunia. Tentu sejarah dunia yang kita lihat yang tercatat di dalam Alkitab, ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan pada bangsa-bangsa pilihan Allah, pada umat kepunyaan Allah, yang dimana Ia menyatakan ada banyak mujizat. Saya rasa mujizat itu juga masih dapat kita klaim dalam kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita, anak-anaknya. Saudara, iman bukanlah memahami semua pekerjaan Tuhan, melainkan iman adalah tetap mempercayai Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Mari kita sama-sama tingkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengungkapkannya di hadapan Tuhan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Saudara, mengenai tentang percaya kepada Tuhan itu tidak hanya sebatas kata-kata, ungkapan yang kita lontarkan melalui mulut kita, melainkan ada gaya hidup, ada respon, ada tanggapan hidup yang dapat kita tunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama meresponi akan kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, untuk kita meresponinya dengan Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan adalah jawaban atas setiap doa kita. Amin. Mungkin ada banyak wishlist di tahun 2026 ini yang masih berulang-ulang saudara panjatkan, seakan-akan tidak mendapatkan jawaban.
Mungkin ada banyak pokok-pokok doa yang sudah berulang-ulang, mungkin sampai sudah mencucurkan air mata saudara sudah panjatkan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Saya mau katakan, tetap pertahankan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sekalipun saudara belum melihat hasilnya saat ini, saya mau katakan, Tuhan masih bekerja atas setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama dalam pujian ini, kita mau sama-sama deklarasikan bahwa Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama panjatkan, ungkapkan permohonan doa kita yang arahnya dalam diri kita sendiri. Saudara berdoa kepada diri saudara sendiri yang ingin Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Tuhan mau kerjakan apa atas kehidupanmu secara pribadi. Saya berikan waktu 30 detik kurang lebih untuk kita sama-sama memanjatkan permohonan doa kita kepada diri kita sendiri untuk Tuhan kerjakan. Saya persilahkan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saudara mendoakan orang yang ada di sekitar saudara. Sebutkan apa yang ingin saudara doakan kepada orang-orang tertentu, orang tersebut. Baik itu orang tua saudara, atau teman saudara, atau teman pelayanan saudara, siapapun itu, doakan. Percayalah Tuhan akan selalu mendengar apa yang menjadi permohonan doa kita. Mari saya berikan waktu kembali kurang lebih 30 detik untuk kita sama-sama berdoa kepada orang-orang yang ingin kita doakan, yang ingin diberkati oleh Tuhan. Mari saya persilakan untuk kita sama-sama berdoa. Saudara, kita sama-sama sepakat bahwa tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan di dalam menjawab doa. Apapun yang menjadi kerinduan kita, baik secara pribadi atau kepada orang-orang tertentu yang sudah kita doakan, saya percaya Tuhan
akan bekerja atas setiap doa-doa yang kita panjatkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama ungkapkan bahwa Tuhan adalah jawaban dalam setiap permohonan doa kita. Amin. Kuasa Tuhan sempurna, kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap permohonan doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu berikan kami hati yang mau menanti-nantikan jawaban doa. Berikan kami hati yang mau tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberikan yang terbaik atas setiap kehidupan kami di waktu yang tepat. Mari Allah, Kau yang selalu menyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami tidak mau ditundukkan oleh keadaan, tetapi kami mau menang atas setiap keadaan-keadaan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Tuhan selalu berbicara kepada setiap kami melalui Roh-Mu yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman ini.
Jadikan kami pelaku firman, jangan jadikan kami hanya sekadar mendengar dan mengetahui, tetapi bawa kami lebih lagi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan hati. Tuhan semesta alam memuji bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Terima kasih untuk ibadah kedua yang dapat kami lakukan pada sore hari ini. Kami tahu Engkau hadir dan menjamah dan melawat seluruh kehidupan kami. Roh kami disegarkan, tubuh kami disegarkan ya Tuhan. Hidup kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami boleh mengalami kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Maka Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami dalam diam-Mu. Di situ Engkau tetap bekerja dan Engkau mengingatkan kami bahwa semua rencana kami Bapa itu baik adanya, tapi rencana-Mu Tuhanlah yang jauh lebih terbaik bagi kehidupan kami. Mampukan kami untuk memahami pada saat kami merencanakan dan itu tidak terjadi. Mampukan kami memahami untuk kami mengerti bahwa di balik semuanya itu Tuhanlah yang punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Bapa, mampukan kami juga untuk tetap percaya dalam keadaan apapun juga. Kami sekalipun kami belum melihat keadaan yang baik dalam kehidupan kami, kami percaya pada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah benar-benar mengasihi kami dan Engkau bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Andriko Manurung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memakai kehidupannya lebih lagi. Terima kasih juga untuk kami terus diberikan kesempatan untuk membawa persembahan ke rumah-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami bawa ke rumah-Mu. Dan kami mempercayakan semua pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan, rumah tangga, anak-anak yang Tuhan percayakan, semua kami serahkan pada Tuhan. Tuhanlah yang melindungi dan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan sepanjang 1 minggu ke depan hidup kami dalam tangan. Biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tutup kami dengan kuasa darah-Mu, pagari kami dengan malaikat surga-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang buruk, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Engkau hindarkan kami dan Kau buat kami aman dalam perlindungan Tuhan. Ini hidup kami serahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, menjagai dan melindungi seluruh kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.